Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristika Fauziatul Akmala. Saya dari kelas PGMIG dengan NIM 203180219. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam suatu serta dapat diamati dengan secara jelas, misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk. Yang selanjutnya yaitu fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fase perkembangan manusia dalam fase atau masa perkembangan yaitu masa sebelum lahir, fase newborn, fase babyhood atau bayi, fase masa kanak-kanak akhir, masa kanak-kanak awal, fase remaja, fase masa awal dewasa, dan fase masa usia lanjut. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan aspek fisiologis. Perkembangan aspek fisiologis yaitu perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan fisiologis menjadi tolak ukur perkembangan bayi. Yang kedua yaitu perkembangan aspek kognitif. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Yang ketiga, perkembangan aspek psikososial. Perkembangan psikososial adalah proses perubahan kemajuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas dalam proses perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, herediter, lingkungan dan kematangan. Yaitu dalam upaya untuk memahami perkembangan manusia, kita perlu mempertimbangkan bagaimana faktor herediter dan lingkungan berinteraksi. Yang kedua, konteks perkembangan. Manusia adalah makhluk sosial. Sejak awal mereka berkembang dalam konteks sosial. Yang ketiga, pengaruh normal dan non-normatif dan non-normatif. Untuk memahami kemiripan dan perbedaan dalam perkembangan, kita perlu lihat pengaruh normatif, yaitu kejadian-kejadian biologis atau yang berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi sebagian besar orang di dalam masyarakat dalam cara yang serupa. Dan yang terakhir yaitu pengaruh waktu periode sensitif atau kritis. Periode kritis adalah waktu tertentu kita muncul atau suatu kejadian ataupun ketidakhadiran suatu kejadian mempunyai pengaruh khusus pada perkembangan seorang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.